Jadi kami menghimbau kepada Bapak Kapolda Jawa Timur dan Direktur Tindak Pidana Umum ya. Iya, Pak. Direktur Tindak Pidana Umum khususnya juga Subdit Renakta agar kasus laporan polisi yang dilimpahkan dari Bareskrim segera diproses. Belum naik sidik ya sampai sekarang? Iya, Pak. Belum naik sidik? Belum, Pak. Sampai hari ini belum naik sidik. 4 putrinya dilecehkan oleh oknum pendeta dengan memasukkan jarinya selama bertahun-tahun hari demi hari ke alat kemaluan dari 4 putri bapak ini. Ada sama buah dadanya diraba-raba diajak mandi bersama ya. Kepada juga siapa pimpinan dari dewan gereja tersebut sampai ke tingkat atas agar segera pendeta tersebut diproses secara hukum. Ini 4 putrinya ini ada yang umur 13 tahun, 15 tahun. 4 orang putrinya kakak beradik dilecehkan oleh oknum pendeta dengan memasukkan jari-jarinya ke alat kelaminnya dan buah dadanya diraba-raba. Oke? Mohon agar diproses segera ini kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya dan juga kepada Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Polda Jawa Timur dan juga khususnya bagi Renakta ya. Ada Bapak ini adalah orang tua dari 4 korban yang kebetulan bekerja sebagai supir dari pendeta. Saya di hadapan para pemirsa hendak menyampaikan klarifikasi terhadap tuduhan yang disangkakan kepada saya tentang pencabulan terhadap 4 anak dari saudara TKD. Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan hal ini. Menurut hemat saya, kasihan anak-anak dengan jejak digital. Sementara perjalanan hidup mereka masih panjang. Sebab saya pernah diminta oleh wartawan media elektronik seperti Kompas, Detikcom, dan beberapa yang lain untuk memberikan klarifikasi, tetapi saya tidak bersedia. Mengingat banyak desakan agar saya menyampaikan klarifikasi agar ada pemberitaan yang berimbang, maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan agar menjadi maklum. Apa yang saya sampaikan berdasarkan tayangan di YouTube melalui podcastnya Uya Kuya TV, Dr. Richard Lee, Chris Tahir, dan yang baru di Cumi-Cumi tentang breaking news Hotman mendesak Kapolda Jatim. Yang pertama, siapa TKD? Saudara TKD berasal dari Solo, tinggal bersama keluarga di Subang. Usahanya bangkrut dan ditinggal pergi oleh istrinya dengan pria lain. Datang ke Blitar dengan maksud memburu harta karun Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kemudian hidupnya terlunta-lunta dengan keempat anaknya tanpa tempat tinggal dan kesulitan makan. Kemudian datang ke gereja lalu diusahakan tempat tinggal dan anak-anaknya disekolahkan. Berikutnya kebohongan waktu 2 tahun yang ditujukan kepada saya dalam melecehkan anak-anak. Minggu pertama Februari 2022, saudara TKD masuk rumah kontrakan atas biaya gereja bersama keempat anaknya. Dikontrakkan selama 1 tahun. Saudara TKD pindah dari rumah kontrakan menempati salah satu kamar di lokasi gereja sekitar pertengahan bulan Februari 2023 setelah penjaga gereja meninggal pada 11 Desember 2022. Dan sekitar pertengahan April 2024 saudara TKD keluar meninggalkan gereja. Jadi praktis saudara TKD tinggal di gereja sekitar 1 tahun 3 bulan. Adapun permintaan maaf saya
di podcast yang dikembangkan sedemikian rupa itu dalam kasus tuduhan kepada saya terjadi saat diadakan rapat atas permintaan saudara TKD yang dihadiri oleh staf dan majelis gereja dengan saya dan saudara TKD. Permintaan maaf atas tuduhan di mana saya memegang payudara anak pertama saudara TKD yang telah saya jelaskan kronologisnya, dan rapat berakhir dengan saling memaafkan. Bahkan saya dengan saudara TKD saling berpelukan. Tuduhan terhadap saya di kolam renang, saya dituduh pada sekitar bulan Maret 2024. Saat berenang katanya saya memegang payudara anak pertama saudara TKD. Dalam podcastnya Uya Kuya TV, pendeta Aib yang sebenarnya bukan pendeta tetapi mengaku pendeta menyatakan 2 kali bahwa kolam renang dalam keadaan sepi. Tetapi anak pertama saudara TKD menyatakan kolam renang dalam keadaan ramai. Kamar mandi berdekatan dengan kolam renang untuk anak-anak. Di pinggir kolam banyak orang tua yang menunggu anaknya berenang. Saya tidak mungkin memegang payudara yang dituduhkan, sebab anak tersebut akan berteriak yang akan didengar dari luar. Kejadian handuk ditarik, sebab seringkali anak pertama saudara TKD tidak mau membawa perlengkapan mandi. Lalu handuk adiknya dipakai yang membuat adiknya menangis. Dan sudah saya tegur tetap tidak mendengar. Maka saya tarik untuk diberikan kepada adiknya yang nomor 3. Dan tidak ada kejadian memegang alat vital. Tuduhan saat ada doa malam hari Jumat, saya masuk kamar lalu melakukan percabulan terhadap anak pertama saudara TKD. Dan itu tidak pernah terjadi. Bahwa kamar yang dimaksud dari kedua belah sisi dipasang CCTV. Tuduhan terhadap saya meminta anak pertama saudara TKD membuka celananya untuk melihat alat vital dan memaksa memegang alat vital saya di kamar yang dipakai oleh anak kedua saudara TKD di rumah saya adalah tidak benar. Karena seringnya menonton film cabul, bokep, saya mengatakan di depan adik-adiknya, akibat sering nonton bokep, lama-kelamaan akan kehilangan rasa malu. Kemudian saya bilang, sekarang coba kamu buka celanamu, perasaanmu seperti apa? Foto-foto seronok anak pertama dari TKD, dan juga foto dari anak kedua yang membuka bajunya menunjukkan payudaranya yang terdapat di handphone mereka. Ini semua sudah saya serahkan kepada polisi. Ada beberapa rekan mengusulkan untuk saudara TKD mencabut laporan dengan tujuan agar tidak terjadi kegaduhan dan kasihan anak pertama saudara TKD. Saudara TKD dengan sukarela mencabut tapi minta kompensasi. Adapun peristiwa tuduhan menawarkan handphone untuk diajak penetrasi. Anak pertama saudara TKD tidak memiliki handphone dan ingin memiliki handphone baru sebab miliknya rusak. Saya mengatakan kamu bisa memiliki handphone dengan 2 cara. Yang pertama, bekerja dapat gaji lalu beli HP. Tapi tidak mungkin sebab kamu sekolah. Yang kedua, dengan cara menabung. Selanjutnya saya buatkan tabungan
dari kaleng bekas tempat biskuit, termasuk ketika adiknya juga dibuatkan supaya adil. Jadi, tidak ada penawaran penetrasi dengan ditawari HP. Kemudian, oleh anak kedua saudara TKD, tuduhan yang dilakukan oleh kakaknya digunakan untuk menuduh saya di polisi, sedangkan anak tersebut sudah punya HP. Mencabuli di dalam mobil. Saya tidak pernah melakukan pencabulan terhadap anak saudara TKD di dalam mobil. Sebab bisa saja anak itu berteriak. Dan tentu saya tahu apa risikonya. Dan tujuan kepada saya meraba dada anak nomor 4 saudara TKD tidak pernah saya lakukan. Karena anak usia antara 6 atau 7 tahun. Dada dan punggung sama rata. Dan lagi kalau berpergian anak tersebut duduk di depan, di samping papinya yang lagi setir. Memasukkan jari ke alat vital yang ditujukan kepada saya. Dalam podcastnya Uya Kuya TV disebutkan, pengakuan anak-anak sudah bisa sebagai bukti. Diasumsikan anak-anak masih polos dan jujur, sehingga anak-anak bebas membuat tuduhan kepada saya. Salah satunya menuduh saya memasukkan jari ke alat vital mereka. Padahal perbuatan itu tidak pernah saya lakukan. Memegang alat vital anak yang ketiga, yang juga dituduhkan kepada saya. Tuduhan tersebut yang dituduhkan kepada saya terhadap anak ketiga saudara TKD yang dilakukan di penginapan Kediri tidak pernah saya lakukan. Di penginapan untuk istirahat, acara sesi pagi, menunggu sesi sore sekitar jam 5. Waktu yang 5 jam saya pergunakan untuk menyusun khotbah atau ceramah dan mempersiapkan diri untuk mengikuti acara selanjutnya. Pengakuan Pendeta Aib dalam postingan di Facebook bahwa untuk memilih pengacara meminta pendapat Tuhan, dan Tuhan memutuskan memakai pengacara Alvin Lim, dan keempat anak saudara TKD tinggal di istananya Alvin Lim. Anak pertama saudara TKD disekolahkan di SMA terbaik di Indonesia. Selain jasa pengacara diberikan gratis. Rupanya itulah yang menjadi dasar saudara TKD menuruti konsep Pendeta Aib dengan mendapatkan iming-iming memperoleh kompensasi yang lebih besar kalau mau diviralkan dan melapor ke Barreskrim dengan mencari pengacara terkenal dan gratis. Bahkan Pendeta Aib berharap Alvin Lim tergerak hati mendukung pelayanannya di pegunungan kapur yang tandus. Pendeta Aib di Blitar masih menumpang di rumah kakak perempuannya yang bernama Marip. Dalam podcastnya Dr. Richard Lee sempat keluar angka 5 miliar rupiah dari mulut Pendeta Aib sebagai salah satu tuntutan kepada saya selain memenjarakan. Hal itu senada seperti yang diucapkan oleh pengacara Alvin Lim. Alasannya mundur sebagai pengacara saudara TKD karena motivasinya saudara TKD tuntutannya meminta diberikan rumah di Pulau Bali. Bisa dilihat di YouTube Kuisen TV dengan judul Tanggapan Video Kamarudin pada menit ke-50.40. Dan memang saudara TKD punya kenalan seorang perempuan yang tinggal di Bali. Anak-anak saudara TKD menyebutnya pacar papi. Pernah datang ke Blitar, saudara TKD dan anak-anaknya diajak tidur di hotel. Memang kasihan kalau saudara TKD di depan pengacara terkenal mengeluh tidak punya tempat tinggal dan anak-anaknya tidak sekolah.
Padahal saudara TKD tidak diusir dari gereja di Blitar dan anak-anaknya tetap dijamin bisa sekolah. Karena mengikuti skenario dari Pendeta Aib, maka muncullah rintian diiringi sak tangis di depan pengacara terkenal yang disaksikan oleh kalayak ramai. Padahal Pendeta Aib baru dikenalnya, yang mengaku pendeta padahal bukan pendeta. Perkenalan saya dengan Pendeta Aib. Pendeta Aib sebelumnya bekerja di Sulawesi Tenggara dan dipanggil oleh kakaknya yang bernama Marip untuk membantu usaha pendidikan aritmatika atau sempoa yang bernaung di bawah payung hukum yayasan yang saya pimpin. Karena usaha semakin besar keuntungannya, timbul kasus sampai dibawa di hadapan notaris Kota Blitar. Pendeta Aib akan dilempar dengan asbak rokok dari batu onik yang terdapat di meja kerja notaris oleh kakaknya yang bernama Marip. Dan saya yang duduk di antara keduanya berdiri menghardik Marip untuk duduk kembali, yang berakibat mereka berdua tidak lagi bersama-sama mengelola bisnis pendidikan aritmatika. Lalu Pendeta Aib meninggalkan Kota Blitar, beberapa tahun kemudian kembali lagi ke Blitar dan sempat beribadah di gereja yang saya pimpin. Tetapi tidak saya minta untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Sekalipun saya pernah diberitahu oleh Pendeta Aib bahwa dirinya aktif pelayanan saat tinggal di Lampung. Pendeta Aib tidak saya minta untuk terlibat di pelayanan di gereja, dikarenakan Pendeta Aib telah menceraikan istrinya dan menikah dengan perempuan anak asuh kakaknya sendiri. Tindakannya tersebut bertentangan dengan ayat Alkitab dalam Markus 10 ayat 11, Lukas 16 ayat 18, 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11 yang menegaskan bahwa orang yang menceraikan istrinya dan menikah lagi hidup dalam perzinahan. Pendeta Aib diposisikan oleh temannya sebagai wakil gembala jemaat di salah satu gereja. Dan salah satu aktivis guru sekolah minggu di gereja yang saya pimpin dimasukkan dalam daftar struktur di gereja Pendeta Aib. Dan setelah dikirimi surat, maka ketua rayonnya mengirim surat dalam alinea terakhir menyatakan bahwa susunan pengurus di gereja Pendeta Aib tidak sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga. Dalam perannya sebagai konseptor yang berusaha memenjarakan saya, memanfaatkan keempat anak saudara TKD, sangat aktif tampil di podcast-podcast mewakili keempat anak tersebut. Dalam podcastnya Kris Tahir, Pendeta Aib sempat menangis sesenggukan beberapa kali. Ironinya, saat tampil di podcastnya Uya Kuya, nampak tegar tanpa air mata. Dalam perannya selaku konseptor, Pendeta Aib dibantu oleh kakaknya yang bernama Marip yang tinggal di Australia. Marip telah membuat postingan di Facebook dengan menulis fitnah daripada tebar uang 800 juta buat ngeles dari jerat hukum kalau kesatria hadapilah proses peradilannya Pak Pendeta pedofil Blitar. Perkenalan saya dengan Marip dulunya adalah istri dari almarhum Insinyur Gunadi Irianto. Suaminya pernah menjadi sekretaris gereja yang saya pimpin. Bahkan Insinyur Gunadi Irianto dan mamanya saya yang membaptis. Sebagai sekretaris gereja, hubungan Insinyur Gunadi Irianto dengan saya sangat dekat. Kedekatan dengan Insinyur Gunadi Irianto pernah saya dicurhati tentang anak tunggalnya dan termasuk bagaimana konflik dengan istrinya. Setelah suaminya meninggal, Saudara Marip selalu menentang kebijakan saya selaku pimpinan gereja, termasuk mengadakan rapat sendiri dengan kelompoknya di luar aturan gereja. Bentuk perlawanan kepada saya.
keluar dari kegiatan gereja, kemudian masuk ke wihara, mengikuti ajaran Buddhis, tidak berapa lama kembali lagi ke gereja, dan sekarang pindah ke agama Yahudi. Sebab pernah berdebat dengan saya di Facebook, mempertahankan konsep agama Yahudinya. Dan salah satu anggota kelompok Marib yang berinisial P menjadi saksi terhadap kasus tuduhan kepada saya yang dilaporkan ke polisi. Dalam podcast Kuya TV, Saudara Pendeta Aib menyebutkan bahwa kakaknya Marib telah melakukan sekitar 12 kali rekaman terhadap anak-anak saudara TKD agar nantinya saat bersaksi anak-anak kesaksiannya tidak berubah-ubah. Semua yang baru saya ceritakan sesuai dengan yang sebenarnya. Sekarang silakan para pemirsa untuk mengambil kesimpulannya sendiri. Dan kita mempercayakan aparat dalam menangani kasus ini. Saya yakin kepolisian akan bekerja secara profesional. Terima kasih.